Halo semuanya, ini masih pagi banget ya. Ayam-ayam sedang berkokok, ini masih jam 6 pagi. Jadi aku mau main ke Ivan Studio, tepatnya di Gunung Kidul ya. Jadi ini studio yang keren banget sih, yang sering aku pakai buat produksi lagu. Dan kali ini aku bakal mewawancarai Ivan sama Putri tentang perilisan lagu baru mereka. Waduh, mereka udah punya lagu baru, original song mereka sendiri. Dan aku mau mewawancarai mereka gitu ya. Terus kita mau jalan-jalan sekalian dari Jogja ke Gunung Kidul. Jogja ke Gunung Kidul itu berisik sekali mobil. Kenapa lewat sana? Oke, mari kita ke Ivan Studio. Check the mic and make sure it sound right, boys. Halo semuanya, jumpa lagi sama aku Bayuga di konten Muanci Ngobrol. Yuk cuy. Ngobrol yuk cuy, kali ini saya tidak gila karena biasanya ngobrol tapi saya sendirian. Tapi kali ini saya ditemani oleh dua orang yang spesial, temen terus ya partner terus ya pokoknya mereka keren sekali. Mereka habis rilis lagu dan kali ini aku bakal mewawancara mereka. Dari pertanyaan kalian juga pertanyaanku. Kita sambut dong. Kita sambut bersama-sama. Ini dia Ivan Pianis dan Dwi Putri Pianis. Oke, silakan. Halo. Halo juga. Hai. Apa kabar? Buruk ya? Buruk kiri. Oke, sebenarnya studio mereka tapi saya belajar ya. Oke, ini kita di Kodeta bareng Ivan dan Putri. Sebelum kita mulai kita berdoa dulu. Enggak. Mentang-mentang lagunya Rohani. Waduh. Nah gini, jadi semuanya perlu kalian tahu. Perkenalan dulu mungkin. Perlu kalian tahu perkenalan. Ya, perkenalan dulu mungkin. Monggo. Aku dulu. Oke. Selamat datang di channel Jangan di Kodeta, di channel saya, jangan Anda cari-cari. Oke, perkenalkan nama saya Ivan Pianis. Yang punya studio. Sombong. Yang punya Ivan Studio. Iya. Oke. Kenalin aku Dwi Putri yang biasa muncul di YouTube Ivan Pianis. Jadi gini, buat kalian yang belum tahu, mereka ini punya YouTube channel juga, sering upload karya-karya mereka di YouTube-nya Ivan Pianis. Terus hari ini aku bakal bahas tentang karya-karya mereka. Dari mulai mereka suka cover lagu, terus sampai sekarang mereka rilis lagu sendiri. Boleh. Setelah berapa tahun bersama berkarya? Iya, tapi baru kali rilis lagu ya. Buat teman-teman yang bingung ki rilis lagu ini yang belandi gitu ya. Aku sudah siapkan linknya di bawah di deskripsi. Boleh nonton lagunya dulu baru balik ke sini lagi. Ya. Pokoknya harus dengerin dan tonton. Biar nyambung ya, biar ngerti. Betul, daripada ada nonton tahunya ini lagu siapa nggak tahu. Kita bakal lanjut mungkin nanti akan 1-2 jam. Ya mungkin lama tapi nggak apa-apa, kita ngobrol-ngobrol bareng ya. Betul. Yang pertama aku udah tanya tadi apa kabarnya, ini aku sudah siapkan instrumen-instrumen pertanyaan.
sama di Instagram juga udah ada. Pokoknya banyak yang kepoin mereka gitu. Terus yang pertanyaan pertama nih. Ayo langsung nih. Langsung loh. Oh, oke. Kabarnya gimana? Tadi kan banget Bagaimana? Talkshow banget. tadi kan Rawo pencen sukses semua. Betul. Lagi sibuk apa nih akhir-akhir ini? lagi sibuk wawancara, tanya jawab kamu Bikin kan. kopi. Bikin kopi. Terus ini apa? Jawaban tidak berkualitas. Enggak beneran, aku lagi sibuk kayaknya sekarang. Apa? Seneng desain. Senang desain. Terus Putri ini juga Cuma desain story doang tapi ya guys. Iya, terus Putri lagi ikut lomba. Oh juga. iya, lagi persiapin buat lomba. Iya. Apa lombanya namanya Putri? Arsya mencari soulmate bernyanyi. Mantap sekali. Kita doakan bersama-sama semoga menjadi jalan indah untuk Putri. Udah berapa besar sekarang? Sekarang 30 mau ke 12. Wow, dari berapa peserta dulunya? 368. Jadi kesan-pesannya gimana? Gimana ini? Oke. Aku mau tanya nih. Kan Ivan kan musisi, Putri juga penyanyi ya. Terus kalau kalian tahu juga kalau di YouTube mereka tuh banyak cover, bahkan nggak cuma di YouTube tapi di luar YouTube atau di dunia nyata, di dunia yang bukan tipu-tipu, mereka juga cover-cover atau reguleran dan lain-lain. Aku mau tanya sih, kira-kira kalian inget nggak berapa lagu yang udah kalian cover? Maksudnya puluhan, ratusan, ribuan? Monggo. Ratusan. Kayaknya ratusan ya, kalau ribuan. Tapi ya nggak Ratusan. tahu juga sih. Kalau di itu tanpa diulang-ulang ya, maksudnya tanpa dinyanyikan berulang kali. Kalau di video YouTube tuh udah 100-an. Belum yang di Instagram yang 1 menitan itu yang nggak pernah kita masukin itu. Sombong banget sih gue. Apa emang di sini tempatnya untuk sombong? Silahkan untuk sombong. Dan kalau reguleran itu juga lagunya listnya lumayan banyak. Iya. Diulang-ulang kalau itu. Ya iya. Mungkin ratusan tapi udah menyentuh hampir ribuan gitu. Ya mungkin 998. Yuk nyanyi satu lagi. Dua dong. Oh ya itu. dua biar 1000. 998 loh, ngomong 98 kayak tanggal lahirku loh. Jangan ngomongin tahun lahir. kali. Tahun lahir. Aku juga tahunnya 98 loh ya. Ya sudah. Saya yang paling muda di sini. Jangan lanjut ke dia. Takutnya Anda kaget. Tidak usah ya. Oke kan udah cover banyak banget lagu nih Iya. Ivan sama Putri. Terus gimana rasanya rilis lagu sendiri original song? Gimana rasanya? Seneng. Senang. Ya rasanya seneng, kaget, terus masih excited gitu loh merasakan respon orang-orang teman-teman semua. Oke, Van. Masih ditanya. Kalau dari aku jujur kemarin itu terharu banget sih aku. Nah, iya. Begitu lagu itu rilis, up di semua platform, terus dapat respon dari teman-teman semua tuh, bahkan banyak banget respon yang aku nggak kenal gitu loh. Maksudnya dari Bener. ya mungkin itu dari temennya Putri gitu, tapi aku nggak kenal, aku nggak pernah komunikasi, dan mereka memberikan respon yang positif, memberikan semangat, bahkan banyak yang bilang ditunggu single Selanjutnya. keduanya, ditunggu project selanjutnya. Itu tuh kayak wow, Jadi ketagihan guys. kenapa tidak dari dulu? Itu dia. Semenjak cover ini ada UUD-nya jadi. Oke, tapi emang kalau kalian belum melihat lagu mereka, kalian harus nonton, dan menurutku emang keren sekali sih, dari model pengemasan lagunya, Terima kasih. dari lagunya, dari video klipnya, semuanya keren. Pokoknya kalau belum nonton sih lah, bukarin ini gue online ya. Terus aku mau tanya lagi nih, kapan lagu ini diciptakan? Terus siapa yang menciptakan sih? Siapa sih? Lagu ini diciptakan 4 tahun yang lalu. 4 atau 5 ya? Iya, 5 tahun. 2016 sampai 2017 gitu. Awal tahun baru juga kita buatnya. 2000? 2016 sampai 2017, tahun baru 2017. Oh, tadi kan buatnya berdua. Apa? Berdua buatnya berdua. Iya, berdua. Jadi ceritanya tuh gini. Kenapa lagu ini bisa tercipta saat itu ya? Oke, Kita ayo ceritain itu cerita ya. di balik lagu ini lah. Ya. Oke lah. Jadi awal mulanya lagu ini tercipta itu sebenarnya dari apa ya, kayak aku tuh merefleksi gitu loh, maksudnya aku ini musisi, penyanyi gitu, coba lah kita bikin karya gitu, iseng-iseng aja gitu, bikin lagu gitu. Terus aku nih bisa bikin melodi, aku bisa bikin musiknya, tapi aku selalu kesulitan
bukan selalu, bahkan tidak pernah bisa untuk membuat lirik atau kata-kata. Makanya aku nggak bisa gombal, nggak bisa tipu-tipu. Cempret. Gitu kan, karena aku bikin kata-kata aja aku tuh susah. Nah terus aku akhirnya aku bikin melodi, liriknya ini punyanya Putri. Punyanya. Jadi beneran Kak, kalau misalkan apa ya secara hak cipta atau secara hukum itu lagu ini memang seperti itu. Songnya punya aku, liriknya punya Putri gitu. Sudah kita jadiin satu. Nah pada waktu itu aku cuman bilang ke Putri, aku pengen lagu yang menggambarkan kehidupanku. Ini agak repot nih memang. Ya agak repot. Kehidupanku selama ini gitu loh. Pada waktu itu titik di mana aku tuh benar-benar merasakan, aduh. Jijik. Tapi bener nih Bang. Iya, oke. Benar. Pada waktu itu tuh aku benar-benar berada di titik di mana aku merasakan apa ya? Satu sisi aku merasa hidupku ini paling bobrok, paling bosok di kehidupanku gitu. Terus di sisi yang lain aku merasa Tuhan tuh begitu menyayangi aku gitu, begitu mengasihi aku luar biasa. Nah, aku mau lagu itu tuh menggambarkan dua hal itu. Itu poin utamanya. Di lagu ini poin utamanya itu. Jadi gimana sih manusia itu hidupnya penuh dosa, hancur di dunia ini, tapi Tuhan tuh tetap sayang sama kita, tetap mengasihi kita. Bahkan aku tuh dikasih berkat yang begitu luar biasa, melimpah, yang kadang aku nggak minta pun dikasih, yang aku minta dikasih lebih. Itu dan semuanya tuh indah pada waktunya tuh ya bener gitu. Nah, Putri aku briefing kayak gitu, pokoknya kamu cari lirik yang simple aja, pokoknya lagu ini tuh sederhana, bisa dibawakan banyak orang, bisa dinyanyikan banyak orang. Bahkan impianku pada waktu itu tidak di gereja-gereja itu tidak cuma lagunya mereka itu yang tapi lagu kita bisa tapi lagu kita dinyanyiin bisa juga. dibawakan di gereja-gereja gitu. Itu poin utama terciptanya lagu itu adalah seperti itu. Aku nambahin ya. Nah, Oke, keren. Aku nambahin ya. Kalau dari versiku itu sebenarnya kita tuh dari obrolan yang sangat sederhana. Nggak tahu kamu ingat apa enggak. Tapi dia suka bilang apa? Lupa deh pokoknya. Gimana ya kalau aku kecelakaan terus kelingking aku hilang satu iya itu. gitu. Betul. Jempol Aku aku ingat. hilang satu. Kan karena hidup dia dikenal sebagai pianis gitu. Gimana caranya kalau misalnya amit-amit waktu itu soalnya dia anak motor gitu loh. Terus tiba-tiba misalnya patah, cacat gitu. Gimana ya kalau jempolnya hilang gitu, main pianonya tuh gimana gitu. Terus iya ya Tuhan tuh baik banget, akhirnya nyadarnya ke situ. Betul. Aku lupa ya. Ih, gimana sih Karena Anda? kalian melengkapi. Iya, Oh, benar, iya, benar. benar. Tapi benar. Pokoknya aku tuh ingetnya di situ. Kita ngobrol-ngobrol gitu. Terus oh iya ya. Dan ini tuh dia bikin adanya dulu ya. Dia bikin adanya udah jadi, terus dia suruh aku bikin liriknya. Liriknya nggak mau tahu harus pas suku katanya dengan nadanya nggak boleh dirubah lagi gitu. Ya udah, jadi terciptalah lagu ini. Gitu. Cerita lengkapnya seperti itu. Keren kan? Aku sebagai teman mereka sih apa ya? Berharap besok kalau kalian bisa ada di titik yang lebih tinggi dari ini, kalian bisa ceritakan ini ke orang banyak lagi. Pasti. Sekarang buat subscriber aku, buat teman-teman aku, mungkin buat orang-orang yang sering nonton channel Bayuga mungkin bisa denger ini, tapi besok kayaknya kalian harus menceritakan hal ini lagi untuk Amin, orang lain bisa semoga dengarkan. diizinkan ada di Bersaksi titik lebih baru. luas lagi. Iya, terus kalau berarti kalian tahu ya lagunya ini rohani begitu, bagaimana sucinya sucinya lagu mereka Oh iya, mereka betul. Oh ya lagunya ya, Iya, betul. lagunya. Iya. Garis bawahi. Garis bawahi Lagunya. yang suci. Kalau orangnya mah ya itu tadi, kita tetap aja bosok. Waduh. Tapi memang beberapa musisi ini ada orang yang pintar main alat musik dan lain-lain, bisa bikin melodi kayak Ivan, tapi memang susah menciptakan lagu karena masalahnya nggak bisa bikin lirik atau Iya. belum biasa bikin lirik. Nah tapi Ivan ternyata dipertemukan sama Putri, terus mereka bisa menciptakan. Dan aku nggak bisa main musik gitu kan. Oh betul. Iya. Dan itulah kita tuh hidup saling melengkapi. Kamu juga melengkapi aku kok, Bang. Dengan adanya wawancara ini. Jangan lupa subrek. Subscribe. Subscribe. Oke lagi.
Udah ya tadi tanya. Oke. Udah. Cukup ya mungkin. Itu apa ya? Baterai entek. Sebentar. Baterainya lo, saya mau cek kamera dulu. Ini takutnya tidak saya rekam. Paham. Oh, rekam. Durasinya. Aman, Bro. Durasinya Durasinya baik lagi. timer mulu. Masih 5 menit lagi. 15 menit. Oh, lumayan. Aman lah. Aman. Oke, lanjut lagi. Tadi cerita di balik lagu ini terus harus kalian apa ya buat teman-teman pasti mendengarnya ya pasti cukup berkesan. Aku kaget loh. Bisa mikir segitunya. Kenapa aku tidak bermoral itu? Iya. Maksudnya nggak mikir segitunya mereka bisa mikir sekeren itu. Terus aku mau tanya lagi, kenapa milih lagunya lagu Rohani? Sama Rohani Kristen ya teman-teman. Ya semua punya jawaban mungkin ya. Kalau dari aku sendiri sih, ya itu tadi karena mungkin karena aku apa ya? Dekat dengan lingkungan. Tapi sebenarnya nggak juga kayak gitu. Tapi maksudnya kalau di dunia nyata dalam artian aku bermusik tuh ya memang aku menjalani keduanya gitu. Ya di gereja ya duniawi. Gitu. Tapi kenapa memilih lagu rohani itu? Kayaknya pada waktu itu aku lebih memilih untuk tidak membuat lagu tentang cinta-cintaan. Jadi itu sih. larinya ke Jadi larinya ke lagu rohani. Itu aja sih kayaknya. Karena punya pengalaman buruk tentang cinta ya. Bukan masalah itu, tapi karena nggak bisa gombal itu tadi. ya betul. Itu Dan salah aku juga satunya. kalau disuruh bikin lirik soal cinta, aku juga mandek sih, nggak bisa. Susah. Jadi pertama aku nggak mau istilahnya mainstream. Dalam arti mainstream tuh lagu-lagu pop kebanyakan zaman sekarang ya lagu cinta, lagu galau dan lain sebagainya. Nah, aku nggak mau menggarap itu pada waktu itu. Pokoknya udah lah, nggak usah lagu cinta-cintaan gitu. Ya cinta boleh tapi dibawakan ke rohani, cinta seperti itu dari Inggris. Intinya anti mainstream. Iya, intinya anti mainstream pada waktu itu. Nah, tahu kan kenapa bisa punya studio dan alat-alat mahal ini? Anda harus bertuhan, teman-teman. Bertobatlah. Betul, bertobatlah. Bertobatlah, teman-teman. Bertuhan. Anda harus bertuhan. Bukan beriman. Hah? Bertuhan dan beriman. Iya. Buat teman-teman saya yang sudah nyerempet-nyerempet ke tidak Sini, bertuhan. tarik lagi. Tolong Kembali ke jalannya. Kembali ke jalan Tuhan ya Anda ya. Oke, keren. Terus ini aku juga ada yang tanya ini aku langsung ke Instagram, jadi aku sempat buka question box itu di Instagram, terus ada yang tanya karena pertanyaannya ini mirip, jadi aku sekalian tanya. Jadi ada pertanyaan dari Acai. Kacai. Acai. Ancai itu. Bukan, beda ya. Jadi di Kak Acai tanya, kenapa milih ayat Yesaya untuk jadi judulnya? Aku juga mau tanya itu sebenarnya. Kok judul ini unik gitu loh. Aku dulu. Kita dulu. Aku masih mau bahas apa lagu rohani yang pertama itu ya sedikit. Kenapa lagu rohani? Nanti nyambung ke judul. Jadi kenapa lagu rohani? Karena aku juga nggak tahu sih. Kalau ditanya ya mungkin itu anti mainstream. Tapi aku mendapatkan jawabannya tadi pagi. 1 hari setelah aku rilis. Kenapa? Karena ternyata aku berdoa sejak SMP aku akan lagu pertama aku rohani. Dan aku nggak ingat. Oh, yang di story? Iya. Jadi tadi pagi itu ada temen aku mention aku, Put selamat ya. Dia bilang apa ya? Oke, nanti tunjukin di sini. Mana lah? Itulah ya. I'm proud of you gitulah pokoknya. Selamat cita-cita kamu tercapai. Terus kayak cita-cita gue cuma bikin lagu nih. Kan aku bingung gitu ya. Terus ada lanjutannya dia bilang cita-cita kamu tercapai. Aku ingat waktu SMP kamu bilang kamu mau nyiptain lagu rohani, lagu pertamamu lagu rohani gitulah intinya. Terus aku bahkan nggak inget aku pernah ngomong itu. Aku waktu diingetin juga aku nggak pernah punya memori tentang itu. Tapi berarti pas SMP aku pernah ngomong itu tuh, entah aku menyadari atau enggak, Tuhan tuh mendengar gitu dan mengabulkannya. Yang jadi pertanyaanku, kenapa kau punya cita-cita itu pada waktu SMP? Gak tahu ya, kan aku juga nggak inget. Apakah Kamu pada suka nyanyi waktu itu dari kamu kapan? sudah musisi? Oh. Musisi. Maksudnya, Kenapa jadi Anda yang ikut aja ya? tapi menarik sih. Oh, betul. Dia tanya dia ada semua. Apa waktu itu Anda sudah museum? Musisi. Woi, saya asik dong. SMP, masa SMP, bro. Karena gini mungkin ya.
waktu SMP tuh masa susah aku bisa dibilang dalam pertemanan. Jadi aku dibully waktu SMP. Jadi kayaknya temen aku cuma Tuhan gitu loh. Wow. Kayaknya. Ya Tuhan sama kucing lah. Enggak sama kucing. Oh, nggak sama kucing. Jadi dan aku nggak punya teman di sekolah. Temanku adalah di gereja. Jadi aku lebih banyak menghabiskan waktu di gereja. Jadi Ya, dia beneran holy, anak Cek. enggak se-holy itu juga. Ya cuma gimana sih lu berteman sama orang gereja? Kalau Anda ingin holy, tolong Anda ingin dibully juga. Kalau Anda dibully, Anda pasti holy. oh bisa. Kalau Anda ingin sukses, Anda harus dibully. Oh itu bisa juga. Pokoknya semua kemungkinan bisa. Bisa. Kan semakin diinjak apa? Ada pepatah yang semakin diinjak Semakin penyet. Lanjut. Bye. Lanjut. Nah terus masalah soal judul. Oke. Sebenarnya judulnya nggak itu ya man. Oh iya, Betul. Ini diganti karena mau rilis. ini Oh, diganti keren ya, betul. itu Hamin 1 sebelum aku kirim lagu ini ke publisher. Hamin 1. Hamin 1. Hamin satu. Bentar, aku tuh ada tanggalan. Coba buku aku kirim ke publisher itu hari apa? Semuanya lengkap guys. Kita Maka asik jangan kali. ragu-ragu untuk bikin project di Ivan Studio Musik Semua kan Producer. rapi, step by step. Dua-dua kayaknya. Mau ngatur wae. Dua-dua kita kirim. Nah, betul kita kirim. 22 Januari. Desember. Januari. 22 Januari. 22 Januari. 22 Januari 2021 lagu ini aku bungkus dari pokoknya audio udah aku fixkan, jadi aku kirim ke publisher dengan judul yang baru. Yang malam sebelum itu yang aku ceritain sama Putri, nggak tahu kenapa ya, malam sebelum hari H aku kirim itu Dapat hidayah. aku kayak dapat hidayah secara nggak langsung gitu. Aku lagi tiduran gitu dan udah tengah malam itu aku mainan HP. Ketika aku mainan HP terus aku tuh scroll Instagram, terus ada satu video tuh aku ingat banget videonya Aku ingat yang salah satunya. Kak siapa sih? Raditya Oloan. Nah itu nanti bisa cek Instagramnya. Kak Radit, terima kasih sudah menjadi Inspirasi terbesar aku Itu pendeta. itu pendeta. Pendeta muda yang dulunya hidupnya juga hancur. Wow. Siapa tahu Narkoba nanti sama seks bebas. Radit dulu pendeta lo, bukan stand up comedy. Iya, Iya, benar, iya. bukan. Itu beda jalur. Beda. jalur. Jadi- Yang ini beda. Kak Radit dia Kak masih Radit. muda sih Kak Iya. Radit itu aku suka ngikutin dia, channelnya dia, IG-nya dia gitu. Nah pada malam itu dia tuh khotbah atau sharing gitu 1 menit, cuman 1 menit di Instagram itu tentang dia ngomong siapa di sini yang pernah istilahnya hidupnya hancur, hidupnya rusak, terus nggak pernah dianggap orang, diremehkan, dilecehkan gitu, tapi kamu tuh tetap berharga di mata Tuhan, kamu tuh tetap disayangi sama Tuhan. Jadi nggak usahlah kamu tuh istilahnya berkecil hati, rendah diri gitu, karena kamu tuh di mata Tuhan tuh spesial. Dan kalimat yang paling menyentuh buat aku adalah ini. Ini Kak Radit juga ngomong. Kamu tuh seberharga itu sampai yang harus memperjuangin kamu tuh Tuhan, Nah, bukan orang lain. yang menebus dosa kita Gak tuh bisa Tuhan tuh Yesus orang sendiri tua lo, gitu. cowok lo gak bisa. Yang Gitu, secinta disalibkan tuh apapun. Yesus sendiri gitu loh. Itu. Dan sekaligus Kak Radit itu yang ngasih ayat itu. Ya. Dia nyebutin Ayat. ayat Yesaya 43 ayat 4. Di mana kalimatnya saya buka aja. Karena saya nggak seholi itu dan Nggak jadi nggak salah. hafal gitu loh. Tapi Oleh Mungkin karena hafal, kamu takutnya salah. berharga di mataku. takutnya salah. Tapi Karena aku ini voice over itu. ya, Oleh karena kamu berharga di mataku dan mulia nah, dan gitu. Dan aku ini mengasihi engkau, maka aku memberikan manusia sebagai gantimu. Manusia di sini Tuhan Yesus berarti kan, dan bangsa-bangsa sebagai gantinya lawan. Itu kayak wow, kita tuh bukan semahal itu lagi, tapi seluar biasa itu gitu loh di mata Tuhan itu. Makanya di lirik lagu ini kan di refrennya aku bilang aku bukan permata gitu. Padahal permata itu kalau di mata dunia kan udah yang paling maksimal, paling mentok nilainya itu gitu. Dari segi keindahannya, dari segi Value-nya. harganya, value-nya, permata itu luar biasa gitu. Tapi aku bilang di lagu itu aku bukan permata. Oke, Tapi coba Tuhan- coba si Putri menyanyikan rapnya.
Ayo. Yesus, aku bukan permata, Engkau pandang berharga. Bukan permata, kita tuh siapa sih gitu loh. Kita tuh remehan, aduh gitu. Yang aku bilang bosok tadi, tapi di mata Tuhan kita tuh berharga. Sampai akhirnya oke, ayat ini aja jadi judul lagu. Karena tadinya sebenarnya kan judul lagu aslinya adalah Yesus Mulia. Yesus mulia. Tapi kita merasa judul lagu ini tuh tidak mengartikan semua lagu ini gitu. Dan intinya adalah di kata-kata bahwa itu tadi yang Yesus, aku bukan permata tapi engkau pandang berharga. Kita cari lagu sempat cari judul lain kayak permata berharga, permataku, apalah gitu. Dan akhirnya tuh jadi kepanjangan gitu loh. Dan menurut kita tuh nggak oke. Nah ayat ini tuh kayak menyangkup semuanya, terus ya udah akhirnya supaya nggak kepanjangan ayatnya kita tulis sudah judul ayatnya aja. Gitu teman-teman, keren tak alasannya. Saya sebagai orang yang tidak holy juga terkaget-kaget dengan alasan mereka. Terus saya berteman dengan orang-orang seperti Malaya. Udah kelihatan belum saya Nanti S2 teologi ya. Iya, gila. Langsung ini PDT depannya. PDT Ivan pianis. Ya itu sekali lagi mungkin Tuhan memakai Kak Raditya tadi sebagai jalan untuk jawabanku, inspirasiku membuat judul lagu. Tapi Makasih, ini Kak. perlu digarisbawahi ya. Kita ngomong bisa segininya, terus lagu kenapa rohani bisa segitunya dengan alasan begitu, bukan berarti aku sesuci itu, Ivan sesuci itu, tapi aku pernah, karena menurut aku tanggung jawab lagu rohani itu lebih berat ya daripada Betul. lagu pop pada umumnya gitu, karena tanggung jawabnya beda. Makanya 4 tahun menunggu ini sebari Kita berpikir dan menyiapkan diri. gitu sebenarnya pelan-pelan gitu. Bahkan kita merasa mau rilis lagu rohani itu nggak pantas. Gitu. Ada di titik itu. Makanya sampai 4 tahun lagu ini tidak Ditunda. keluar. Padahal udah banyak banget orang, karena kita udah pernah nyanyiin ini off air di 4 tempat di 4 kota, ada 2 gereja. kota berbeda, 4 gereja berbeda secara off air. Tapi respon mereka bagus, cuma kita belum berani untuk yang ngerilis itu. Dan salah satu yang menjadi penguat buat aku kenapa kamu pede dengan nampilin lagu rohani ini adalah salah satunya adalah Angel Peters. Dia tuh kalau nyanyi suka pakai baju seksi dan lagunya rohani. Terus diomongin sama netizennya, kamu lagunya rohani tapi kamu pakainya baju seksi, ngaca dong gitu. Dan tanggapannya dia adalah, aku bikin lagu rohani, menyanyi, dan penampilanku tuh tidak mempengaruhi. Bagaimanapun imanku ya sama Tuhan, bukan dilihat dari bajuku gitu. Dan aku ngerasa gini, aku nih nggak layak, tapi yang melayakkan aku tuh bukan diriku sendiri. Ngerti nggak? Tahu. Jadi Dan ya yang aku membuat harus layak itu bukan pandangan orang lain. jadi kamu tertutup, kamu hidupnya baik. Gitu. Ya, gitu. jadi emang kalau kamu mau layak dan dilayakkan ya kamu harus ngedeket ke salah sumber yang melayakkan kamu gitu. Setuju sih. Gitu. Jangan nangis. Jangan nangis. Tapi Nggak ada keren sih, tisu, tapi sama keren. tisu, Karena aku juga mengamini bahwa setiap orang, sejahat apapun orang yang kamu lihat, Iya. itu kamu nggak tahu seberapa dekat dia dengan Betul. Tuhan. Gitu. Kayak Iya. Ivan dan Putri, Bisa membaca. iya nggak bisa lihat permukaannya aja, nggak bisa juga Betul. ini suci dan segala macam. Ya kan kita punya dunia tipu-tipu. Iya. Ini nyata. Kamu ada dunia lihat bersama kue Tuhan. tart, cherry-nya bagus, tapi kamu nggak tahu dibuat pakai apa, adonannya apa gitu. Oke, betul. Sejahat-jahatnya orang, tapi maling itu akan memberikan anaknya Makan. makan. Padahal maling nih. Dia Tapi maling dia buat tidak anak. akan membiarkan anaknya kelaparan dan keluarganya. Malingnya Makanya udah dia nikah loh ya. maling. Oh iya. Iya, betul. Anak siapa Iya, lo? betul. Oh iya Anak siapa? benar. Betul juga. Tapi kan di mata orang dia tuh orang yang paling hina dan paling jahat. Oke. Tapi untuk keluarganya itu adalah sumber kehidupan. BTW, kalau nanti aku fotoin lagu aslinya boleh nggak sih? Oh, Boleh. Boleh, nanti aku tunjukin. Nanti lihat ya bagaimana berdebunya Karena dia. sudah berlisensi jadi aman. Aman. Sudah 4 tahun di situ, terus emang di situ judulnya ditulis Yesus Yesus Mulia. Mulia. Terus ada notasi-notasinya.